Seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kau ciptakan kami berbeda, suku dan bangsa, namun dalam anugerah yang sama, untuk memancarkan keindahan tubuh Kristus kepada dunia. Kau tempatkan kami berbeda sesuai talent. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, Bagaimana kabarnya pagi hari ini? luar biasa. Pasti luar biasa. Boleh salaman dengan kanan kirinya, gimana kabarnya pagi hari ini? Siap datang pada Tuhan enggak? Ya, Mik Wiyanti. mari pagi hari ini kita hampiri Tuhan.
ibadah pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Segala puji syukur bagimu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap syukur kami, membawa setiap sembah kami Tuhan. Kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan, sebab kami sungguh-sungguh rindu untuk duduk dekat denganmu Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami datang di tempat ini bukan hanya untuk memenuhi bangku gereja, tetapi kami datang pagi hari ini ke ibadah pagi hari ini karena kami sungguh-sungguh rindu untuk bertemu, berjumpa denganmu Tuhan. Segala sembah syukur kami bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini hampiri Dia. Berikan hatimu yang terbaik. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari hampiri Dia selagi Dia mau dihampiri. Tuhan mau dekat kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu,
ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, ku bawa sembah kami, ku bawa sembahku Tuhan, ku bawa setiap syukurku di dalam hadiratmu, ku bawa setiap sembah kami, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Bapa-Ku yang hidup, tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Oh, sebab di dalam hadirat-Mu kami dibebaskan. Oh, sebab di dalam hadirat-Mu kami diberikan kelegaan. Sungguh indah tinggal dalam hadirat-Mu, sukacita yang baru mengalir dalam hidup kami Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan sungguh-sungguh lebih besar dari setiap hidup kami. Oh, pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Segala syukurku bagi-Mu Tuhan, ku sembah nama-Mu yang kudus, ku sembah nama-Mu yang kudus. Mari bawa setiap ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Mari mengucap syukurlah. Mari mengucap syukur atas satu minggu ini, Tuhan yang telah memimpin kita, Tuhan yang telah memberikan kekuatan buat setiap kita, Tuhan yang membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup bagi kita.
Karena begitu besar penyertaan Tuhan atas setiap hidup kita. Ya Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita selalu menjauh, sekalipun kita sering menjauh dari Tuhan, tapi Dia Allah yang sungguh-sungguh sangat dalam setiap hidup kita. Mari bawa setiap ucap syukurmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan beri, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga yang Tuhan berikan buat kami, untuk setiap saudara-saudara yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, nafas, hidup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh-sungguh sangat setia. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan dari hari ke hari untuk semakin dekat dengan-Mu, untuk semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin tahu apa yang Kau mau dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Segala syukurku bagimu Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat tanganmu, bawa setiap syukurmu, bawa setiap kerinduanmu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
ajar kami tinggal diam dekat-Mu Tuhan. Segala syukurku hanya bagi-Mu Bapa. Amin. Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Nama yang Tuhan. luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Biarkan namanya dimuliakan lewat setiap pujian kita pagi hari ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Biarkan nama-Mu selalu ditinggikan dalam setiap pujian kami Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Yes, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Meskipun ada musuh di depan kita, jangan pernah takut, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa.
sebab Dialah kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ya Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, Tuhan. Mari sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberkati anak-anak sekolah minggu dan balikan persepuluhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita akan berdoa bagi anak-anak ya. Karena mereka adalah generasi penerus yang harus ditulisi
dengan kebenaran. Yuk. Mari kita kedangkan tangan kita kepada anak-anak kita. Bapa di surga, kami bawa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami semaksimal mungkin menuliskan kebenaran kepada mereka. Tapi hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup melakukannya lebih dalam lagi dalam hidup anak-anak. Sekarang di dalam nama Yesus, biarlah ketika tangan hamba-Mu tertumpang, mereka benar-benar mengenal Engkau di dalam nama Yesus dengan kasih setia Tuhan. Perlindungan dibuat berbeda dengan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Kecerdasan, hikmat Tuhan turun atasmu. Sehingga engkau menjadi terang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus aku memberkati dengan sukacita yang dari Tuhan. Kekuatan dan hikmat Tuhan turun mengalir dalam hidupmu. Pengenalan akan Yesus memenuhi hidupmu sehingga cinta akan Tuhan bisa menuntunmu sampai engkau mengenal Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus, aku melepaskan berkat Allah turun atasmu. Dalam nama Yesus. Kita akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan ya. Mari saudara yang sudah mempersiapkan itu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mentaati-Mu karena aku mengasihi-Mu. Biarlah persembahan ini dan milik-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan aku tahu kuasa-Mu, janji-Mu berlaku bagi hidupku. Yang 90% Tuhan kuduskan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan memberkati keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku. Dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban siapkan hati kita untuk dengar firman. Aba ya Bapa, kami ada di tempat ini. Satu kemurahan Tuhan yang besar bagi kami. Kami masih bisa mendengar firman-Mu. Kami masih bisa beribadah. Kami bisa menyembah-Mu. Itu adalah anugerah bagi kami. Karena kami tahu dunia kami ini semakin hari semakin tidak baik. Dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu anugerah yang besar. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pikiran kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami bisa mengertinya, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dari semua jerat, dari semua tipu daya, dari semua hal yang tidak benar. Terima kasih Tuhan.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, curahkan kuasa. Kami rindu merasakan kuasa-Mu. Curahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, rasakan oh Yesus Tuhan, dicurahkan di tempat ini. Urapi kami semua Tuhan yang hadir pagi hari ini. Mari Roh Kudus dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Ada banyak hati yang Kau sentuh dan ubahkan pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Dengan minyak baru. Penuhilah kami hadirat-Mu itu memuaskan kami. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, tanpa musik. Urapilah kami dengan minyak baru. Itu yang kami butuhkan. Roh Kudus dengan hadirat-Mu. Roh Kudus, kami rindu Tuhan, rasakan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
dicurahkan di tempat ini. Mulai pikirkan Yesus. Mulai pusatkan perhatianmu, pikiranmu kepada Roh Kudus. Dia ada di sini. Dia ingin memenuhi hidup kita dengan hadiratnya. Karena dia akan mengalir ketika ada hati yang direndahkan. Hati yang ditaruh di bawah. Dan hati yang berkata, ini aku Tuhan. Aku tidak mampu. Dia akan mengalir ke sana. Dia akan mengalir kepada hati yang berteriak, tolong aku Tuhan. Aku tidak bisa lagi berjalan kecuali Engkau menguatkan aku. Yesus, kalau masalahmu membuat langkahmu terhenti, kalau persoalan yang sedang terjadi itu membuat engkau tidak bisa bergerak apa-apa dan rasanya ingin menyerah. Ini waktunya kita berkata, aku perlu Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Yesus. Kiralah bakaralah ya sikap apa Terima kasih. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Mari kita buka Matius pasal 18. Berharap saudara konsentrasi. Dan bagi hari ini, saya disuruh Tuhan untuk menyampaikan tentang senjata yang mematikan bagi setan, bagi iblis. Saudara harus mengerti, karena kalau saudara tidak mengerti, maka ini akan terlewat. Tapi kalau saudara memahami, mengerti, saya akan berusaha pelan-pelan supaya seluruh jemaat menangkap. Karena yang sedang kita hadapi, itu adalah fakta kenyataan. Sebenarnya peperangan rohani itu benar-benar nyata. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Kita hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Akhirnya membuat orang Kristen tidak bisa berdiri dan memenangkan persoalan. Nah, pagi hari ini senjata yang mematikan iblis adalah apa itu yang merah? Apa? Kita baca bersama-sama 2, 3. Sehati. Nah, apa yang dimaksud dengan sehati? Sehati itu bukan seragam. Orang pakai seragam itu belum tentu sehati. Cuman sama saja. Nah, saudara, kita nggak mungkin bisa seragam. Karena masing-masing suami istri aja nggak bisa seragam. Bajunya aja yang seragam. Tapi prinsip bisa beda-beda. Kita akan melihat Matius 18. Ayat yang ke-18 sampai 20 kita baca bersama-sama saja. Next, kayaknya ada ayatnya ini. Yuk kita baca bersama-sama. Hanya 3 ayat toh? 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan, ini ayat di atasnya adalah tentang bagaimana kita menegur orang yang berdosa. 4 mata. Terus 6 mata. Habis itu umumkan ke jemaat.
kalau nggak bertobat, anggap orang kafir. Sadis ya, itulah Tuhan. Dia bukan saja mengasihi, tetapi ingin menyelamatkan. Dan ini saya sudah melihat ini di GKKD Jogja. Saudaraku, benar-benar dinyatakan. Nah, sekarang ayat 18, ini berbicara Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ini hanya janji-janji biasa ataukah ini bakal ditepati? Seluruh firman Tuhan itu pasti ditepati. Masalahnya untuk mengambil firman Tuhan itu ditepati, itu ada caranya, saudaraku. Makanya di situ dikatakan di ayat 18 ini bahwa semua yang kita ikat di bumi ini akan terikat juga di surga. Kalau kita melepaskan di bumi ini akan terlepas juga di surga. Jadi kalau saudara melepas sesuatu di bumi ini, surga ikut melepas loh. Saudara melepas berkat, surga melepas berkat atas hidup saudara. Enggak mungkin tidak, karena ini firman. Saudara mengikat, maka surga akan juga mengikat. Jadi apa yang kita lakukan, itu akan terjadi di surga. Kalau aku berkata kepadamu lagi, jika dua orang di antara kamu di bumi ini sepakat ya. Kata sepakat itu kalau Kisah Rasul 4 ayat 32, itu ketika mereka berdoa, mereka itu sehati dan sejiwa. Nah inilah saudaraku. Ini senjata yang mematikan buat iblis. Karena ketika didapati dua orang sepakat, maka Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir, tidak ada kuasa selain kuasa Allah boleh menyentuh hidup saudara dan saya. Cuman yang jadi masalah, cek wangil kon sepakat sehati. Dua orang yang paling cepat ini adalah suami istri. Tetapi faktanya suami istri ini susah untuk sehati. Saya sama Pak Bambang juga susah untuk sehati. Karena kami punya pikiran yang berbeda, kehendak yang berbeda. Kadang-kadang menafsirkan Alkitab loh iso beda saudaraku. Lah repot saudaraku. Nah, padahal ini adalah salah satu senjata yang mematikan bagi iblis. Ketika didapati dua orang ini sepakat, sehati dan sejiwa, dia hadir di situ. Yesus hadir di situ. Seluruh masalah, seluruh penyakit, seluruh kekurangan, seluruh persoalan, kekacauan akan teratasi kalau Yesus hadir. Cuman yang jadi masalah itu wangel konsehati. Karena di dalam kesehatian, sejiwa, ini butuh kerelaan. Kalau saya melihat ada sesuatu yang di depan, di sekitar, di keadaan, ini sangat berbahaya. Padahal saya susah untuk menyepakatkan hati dengan Pak Bambang. Maka saya mengambil keputusan untuk saya taruh roh yang rela. Untuk saya mengklikkan hati saya dengan dia. Supaya apa? Supaya ketika kami berdoa, apa yang kami ikat akan terikat. Apa yang kami lepas akan terlepas. Butuh kerelaan antara suami istri. Saudara, setan tahu saudara sepakat apa tidak. Sebelahmu orang ngerti. Wong kita guyang-guyu kelambine seragam kok. Dipikirnya sehati. Ya sing ngomong wong seragam sehati itu ya sopo. Itu lah saudara sama saya sendiri. Gak ada orang bilang orang seragam itu mesti sehati. Pret. Jadi suami istri aja susah. Kalau tidak percaya coba bagaimana cara mengelola keuangan. Enggak lah beda. Ya Pak ya. Bagaimana kasih persembahan. Enggak lah beda. Itu suami istri loh. Saya pernah ditangisi tiap mau minggu pertama gini nih. Mesti saya ditelepon itu berulang kali sampai 1 tahun lebih. Saya sampai enek jane enek. Neng yo pendeta ki ora oleh muni enek saudara. Setiap hari Jumat sama Sabtu itu mesti saya, Bu Ella gimana ini Bu? Ini suamiku gak bisa kalau saya ajak perpuluhan nangis gini-gini. Coba tuh saudara, hanya perpuluhan saja itu bisa beda prinsipnya.
Wong nyekolahne anak ya iso beda loh saudara prinsipnya. Apa nih golek mantu? Beda itu nanti dua orang tuh standarnya satu kudu sugih. Sing sitoke wis to ora sugih pokoknya takut akan Tuhan. Lho lah repot toh saudaraku. Ini kalau tidak diklik nih, tidak disepakatkan, ya Tuhan gak ada di situ. Kalau Tuhan gak ada, ya kekuatan kita yang bisa membentengi. Tapi sejauh mana kita bisa berusaha? Sudah tahu dunia kita ini karena ketidaksehatian. Karena tidak ada kata sepakat. Ribut saudara pada caplok-caplokan. Embuh itu tak sopo pokoknya pengen dijupuk ya dijupuk. Akhirnya sampai, tapi pikir saya ini sudah berapa lama sih gak dengan dunia dalam berita. Tiba-tiba belum. Loh lah kayak nyapa nih. Kok iso ribut kayak ngono kayak ini apa gue. Saya pikir, oh lah itu ada hasil minyaknya. Hasil minyak ribut. Sampai dicaplok, geger perang karuan. Lah wong Indonesia wae sing duwe minyak sampai 1.000 triliun men dikorupsi ya ora apa-apa lho saudara. Ya terus piye tuh? Orang ini karena enggak sepakat loh saudara, enggak sadar sepakat, ribut karepe dhewe. Dan dunia akan menuju ke sana. Next ya. Nah, sepakat itu berarti setuju, saudaraku. Ya. Nah, ini seperti di Yohanes 17. Karena ini memang tujuan Tuhan. Dari awal manusia itu diciptakan, mereka itu berjalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka bercerita, ya, bersendagura. Saya itu senang ketika saya masuk hadirat Tuhan, terus iso guyu dewe saudaraku. Bukan karena apa-apa, karena saya itu diajak Tuhan untuk berpikir. Duh iki loh El, iki loh. Kamu tuh loh kok punya pikiran seperti ini. Padahal aku tuh pengen seperti ini. Saya tuh ketawa kepingil-pingil. Karena apa? Saya melihat betapa bodohnya saya. Kenapa saya mikir yang kanan, gak karu-karuan. Padahal Tuhan ngomong, loh ini pegang kendali itu kan aku toh El. Nah kamu kok ribet kamu dewe, lihat ini kebodohanmu ini. Lihat ini. Aduh Tuhan yo, kok saya bodoh gitu. Kenapa saya sampai stres, sampai saya memikirkan ini, padahal Tuhan ngomong, tenang, yang mengendalikan aku, kamu sudah serahkan ke aku, kamu sudah sepakat. Kenapa kamu tuh mikir pikiranmu tuh, kamu percayai lebih daripada firmanku. Jujur saya coba tanya kanan kiri, pikiranmu tuh lebih kuat dari firman enggak? Silakan tanya. Tuhan Yesus di sini loh, pikiran kita sudah di Jakarta. Tuhan ngomong, balik, aku masih di sini. Wah, enggak bisa Tuhan, nanti terlambat, nanti bisa gagal. Loh saya tanya, sing jadi Tuhan ini siapa tuh jane? Saudaraku, pikiran kita ini harus kita tawan. Makanya ini sepakat sama setuju tuh ini loh. Contohnya, supaya mereka itu menjadi satu, Yohanes 17 ya. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Awal mulanya ini kan tentang Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu menjadi satu. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia. Maka manusia itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara harus tahu. Dari sejak awal, iblis itu ngerti bahwa manusia itu diberi wewenang, diberi kuasa untuk mengusahakan Taman Eden, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Dia enggak suka. Satu-satunya cara adalah dipisahkannya mereka dari Allah. Karena ketika terpisah, maka hadirat Tuhan pun tidak ada. Tuhan tidak hadir lagi di situ. Nah caranya ini dipisahkan. Terus next berikutnya. Tuhan itu hadir ketika dua orang minimal sepakat. Setuju. Jadi yang paling cepat itu suami dan istri. Yang sudah sendirian ambil anakmu. Atau anggota selmu yang jadi soulmate. Ajak berdoa sepakat. Ketika sepakat Tuhan hadir janjinya. Lah kalau Tuhan hadir, dia melakukan kekuatannya. Dia memberikan pengurapan. Ada otoritas, ada kuasa.
di dalam kehadiran Tuhan. Di dalam ayat 18-19. Di situ itu berbicara tentang pengurapan. Ada otoritas, ada kuasa ketika dua orang sepakat. Neng ojo sepakat nggak dosa lo ya. Tuhan nggak hadir di situ. Ya, ini sepakat saudara untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Umpamanya saudara begini, saudara menghadapi anak yang lepas, anak yang kayaknya tidak terkontrol. Nah itu kalau suami istri masih ada, maka engkau harus sepakat. Klik ngomong berdua, kesepakat itu nggak bisa kalau nggak ngomong dulu ya. Jangan pakai halusinasi atau tak batin. Suamiku sama aku bisa sepakat. Gak ada. Kita ngobrol. Saya harus ngobrol sama Pak Bambang. Ini anak-anak seperti ini. Apa yang keluar dari pikiranmu, hatimu? Oke, keluar saya juga ngomong. Kalau aku seperti ini, kita sepakatkan. Ketika kita sepakat, klik. Kami berdoa. Ketika kami berdoa, kami tahu Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, maka dia bekerja akan menolong dan menyelesaikannya. Saya enggak tahu caranya. Kita enggak ngerti caranya. Tapi Tuhan berkata, ketika Tuhan hadir, dua orang sepakat, maka pengurapan ada di situ. Mazmur 133 kapan lalu diterangkan sama Pak Edi waktu kita doa puasa, sangat bagus sekali. Karena alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara seiman duduk berdampingan. Di dalam bahasa aslinya itu duduk itu sepakat menikmati bersama-sama. Bak urapan di kepala Harun. Ingat ada urapan. Pengurapan itu ada dalam kesepakatan. Yang mengalir ke janggut dan jubahnya turun. Ada otoritas. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya Bukit Hermon. Ya, urapan di kepala Harun. Yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kita sudah ngerti antara Hermon dan Bukit Sion itu waduh. Ya. Kalau 800 kilo sini Jakarta lebih Surabaya Jakarta. Loh kok iso mengalir? Ya itu mujizat namanya. Jadi kalau ada kesepakatan pasti ada mujizat. Kalau ada kesepakatan pasti ada pengurapan, pasti ada otoritas, pasti ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Nengangele, ini loh yang setan tahu. Bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka itu susah untuk sehati, susah untuk sepakat. Sekalipun suami istri, padahal udah proses. Ya saya dulu berpikir ketika Pak Bambang ngomong sama saya bahwa kalau saya menjadi istrinya, dia berkata kepada saya, kamu tuh uripmu mesti soro loh nanti. Lah saya pikir soro tuh, lah ini loh pikiran saya ini menyesatkan saya. Karena saya berpikir hidup sengsara itu adalah hidup yang kekurangan makan. Karena saya kan dibesarkan dari keluarga pendeta. Terus kalau besok enggak ada makanan, kotak beras ditaruh di tengah. Anak-anak disuruh kumpul, berdoa, malam itu berdoa sampai rasanya hadirat Tuhan turun, baru boleh amin. Itu papa saya tak pikir nanti hidup enggak enak karena menikah dengan dia itu adalah itu. Nanti mungkin ngepres uangnya, ya itu saya jalani tapi bagi saya udah biasa kok itu tuh. Hidup hari ini enggak ada beras, besok Tuhan bikin mujizat. Itu bukan sekali dua kali. Hidup cuma makan nasi sama garam, sama kelapa muda parut, sama micin. Hampir tiap hari itu. Jadi kalau sekarang berkata bahwa micin itu bikin kanker, nah aku ya wis kena dhisik. Aku dhisik mbek ibuku, mbek bapakku dikai bendino enek lawo. Wih itu almarhum kakak saya itu kapan lalu sebelum dia meninggal itu tak potreti nasi anget, tak kasih kelapa muda, tak kasih garam, tak kasih vetsin, tak foto nih. Kowe kangen ora? Iya. Gawe nopo engko aku mulih jarene. Itu enak tenan lho Saudara. Gurih banget sebab enek micine. Enggak tahu tuh, terserahlah. Micin itu bikin kanker ya terserah. Yang penting aku sampai hari ini tidak ada sel kanker. Gitu aja.
Wis kadung lek argeton wis bendino loh saudara. Wis bendino dulu tuh tiap hari. Saya pikir tuh seperti itu. Nah pikiran saya menyesatkan saya. Ternyata beda sengsarone. Beda. Nggak sama dengan pikiran saya. Ternyata kalau sudah menikah justru harus kemana-mana dewean, bukan diantar. Kalau menikah maka harus mengerti bahwa kalau ada berkat itu adalah untuk jemaat, bukan untuk keluarga. Soro itu saudara. Nangis saya. Ngomong saya sama Tuhan, iki piye to Tuhan? Terus Tuhan ngelekno. Lho lah kowe dhisik jaremu gelem. Lah kok saiki nangis? Lho tak pikir lho pikiranmu sesat kok. Saya digitukan. Oh iya. Nah karena di pikiran saya itu salah, maka saya harus menyesuaikan diri. Kalau saya mau hidup penuh dengan otoritas, kuasa, dan mujizat terjadi. Nah, saya memaksakan diri saya untuk saya belajar. Wah, saudara jangan dipikir sehari bisa, setahunan itu, 7 tahun saudara dalam pernikahan itu. Saya baru mulai mengerti. Saya baru mulai mengerti dari step by step. Ini untuk menyocokkan, menyepakatkan itu susah saudara. Karena bagi Pak Bambang, ketika saya harus melahirkan, itu tidak lebih membutuhkan daripada ngecat mobil. Terus piye coba? Saya ngotot toh, dia tetap lah aku pengen ngecat mobil loh El. Kowe mosok 20.000 kurang lahirne. Lho lah terus piye toh saudara? Padahal waktu itu saya ingat 100.000 biayanya. Dan dia karena habis sembuh dia ngecat mobil. Dia itu bisa bikin saya berantem. Kalau saya berantem, saya selisih paham, saya sakit hati. Gak ada mujizat. Itu memaksa saya untuk saya datang kepada Tuhan dan berkata, aku tidak bisa. Tuhan, dan hanya Engkau yang bisa mengubahkan hidupku. Di situ Tuhan mulai ubahkan saya. Sudah mentok kamu? Iya Tuhan. Iya gitu Tuhan. Mentok saya. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu ribut? Kenapa kamu tuh sakit hati? Kenapa kamu tidak bisa menerima ini? Ya Tuhan uang waras ya guys nompo. Memang ikut aku tuh bukan untuk jadi waras menurut dunia. Gila menurut dunia. Karena aku akan melakukan perkara besar. Di situ saya bertobat. Saya menyerah. Dan saya berkata, oke Tuhan aku percaya. Saya minta maaf ke Pak Bambang. Sorry aku gak enak hatiku. Aku jengkel. Saya itu orangnya gak bisa saudara. Mungkin Pak Bambang masih bisa senyum. Puji Tuhan, haleluya gitu. Saya itu gak enak yang ngomong gak enak. Ya pas lucu cerita waktu di Biak. Kan itu KKR. Pak Bambang minta saya yang khotbah. Yaudah, saya waktu merenungkan di Biak sudah, saya itu dibatin. Saya enggak ngerti kalau yang di depan tuh para pendeta semua. Bahkan nenek sing teko Cepu saudara. Pendeta, dari orang Cepu pendetanya. Sekarang hidup di Biak. Saya tak ngeh. Saya tak pikir katanya cuman kepala PGPI-nya aja yang datang. Ya udah. Dan saya itu dibatin sama mereka, apalagi sama ibu gembalanya. Waduh Bu Ella, waktu Bu Ella tadi berdoa di awal khotbah saya berpikir ini KKR kenapa Bu Ella kok ngomongnya pelan sekali, kok maksudnya enggak ada tekanan. Lah saya sembahyang ngedep Tuhan nih. Maksud saya bengok-bengok teriak-teriak, saya memohon kalau sudah ngedep Tuhan, saya pada posisi di bawah saudaraku. Sudah enggak bisa. Gak mungkin gak, itu mesti saya akan merendahkan hati dan diri saya. Dia berpikir sudah mulai, lah ini pikiran saudaraku. Tapi ketika Bu Ella khotbah saya kaget. Dia bilang gitu, wow ini. Lah saya enggak ngerti kalau itu di depan pendeta-pendeta. Yang ngamen itu pendeta-pendeta tok saudaraku. Bolak-balik ngomong oman amen, amen. Saya pikir-pikir ini siapa mereka? Saya enggak ngerti, saya sampaikan saja. Ya, saudara, pikiran kita tuh seringkali menyesatkan. Ketika saya sudah menyepakatkan diri, memaksa diri saya untuk sepakat dengan Pak Bambang, menerima dia. Keputusannya yang bagi saya itu walau alam bisawab. Tahu itu artinya.
saya, tapi saya memasukkan diri saya, menaruh hidup saya, hati saya untuk bisa menerima. Dan saat itu terjadi, mujizat Tuhan turun. Buktinya saya bisa pulang tepat pada waktunya, saya melahirkan. Butuhnya 198.000, saya punya 25.000. Tuhan kirim burung gagak 100.000. Saya bisa membayar perpuluhan. Udah gak ada duit lagi. Saya saja minta untuk saya diantar pakai mobil. Mobilnya masih dicat, numpak becak mulia. Saudara. Dan saudara tahu, 2-3 bulan kemudian semua yang saya perlukan Tuhan berikan double porsi. Kesepakatan itu butuh harga untuk dibayar. Ya piye caranya kita sepakat? Enggak mungkin saudara. Lah wong dilahirkan beda loh. Beda. Dengan dididik juga beda. Kalau saudara mau mujizat, sepakat. Kalau saudara pengen hidup dalam kemenangan, sepakat. Kalau kita pengen menghancurkan kuasa setan, sepakat. Karena tidak ada kuasa setan yang bisa menembus 2 orang yang sepakat di dalam Yesus Kristus. Maka setan harus lari, dia harus mental. Dan seluruh rancangannya dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Yang kedua, dalam kesepakatan selain Tuhan hadir, itu ada kehidupan. Mazmur 133, Tuhan itu memerintahkan berkat. Sudah tahu saudara, harus percaya. Bahwa ketika kita sepakat, Tuhan itu memerintahkan berkat ke sana. Kalau saudara sekarang merasa, aku tuh kerja tenanan, setengah mati, semua kepala tak pakai kaki tak pakai kepala. Kenapa sih kok berkat itu? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita gak klik dan gak sehati dan sejiwa. Oh tapi saya sehati sejiwa dengan will saya. Wih itu sehati sejiwa ya Pret. Itu bukan sehati, cuma setubuh aja itu. Beda saudara, orang bisa satu tubuh tapi gak sehati. Sejiwa, susah saudara. Dalam pernikahan tuh paling mudah adalah menjadi satu tubuh. Setelah itu menjadi sehati. Air mata bayarannya. Dulu bisa dibayar duit, tak bayar duit saudara. Air mata bayarannya. Tapi Tuhan berkata, di dalam kesehatian itu ada kehidupan. Yang namanya kehidupan itu bergerak, bertumbuh, berkembang. Mazmur 133. Tuhan memerintahkan berkat yang ada di dalamnya kehidupan untuk selama-lamanya. Ayo, yang sudah kerja keras, yang sudah berkata, katanya di gereja 5 roti 2 ikan cukup 5.000 orang. Ya, kalau sepakat. Kalau enggak sehati, enggak sepakat, ya 5 roti 2 ikan bukan untuk 5 orang. Itu cuma bisa 2 orang saja wong padha luwe nih. Tetapi ketika saudara dan saya sepakat, maka Tuhan akan memerintahkan berkat atas hidup kita. Dan apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, iyalah saudara, Hermon sama Gunung Sion itu 600 sampai 800 kilo, bukan meter. Oke? Terus kalau embun menurut saudara dipakai logika. Embun dari Hermon nyampe enggak sampai Gunung Sion? Embun gitu, banyu rung karuan nyampe loh. Apalagi embun. Embun itu hanya 1 kilo hilang. Tapi kenapa kok Tuhan memerintahkan berkat seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ada keajaiban di tengah-tengah kesehatian. Tapi harus bayar harga. Tanya ya, samping kanan kiri. Yuk kita mau sepakat ya bayar harga. Ngomong saudara, sepakat bayar harga. Lek iso dibayar karo duit, bayar duit wong ora iso. Ini bayarannya hati. Kenapa anak-anak
sampai kita mati. Ada orang Kristen sampai mati, saudaraku. Tidak menikmati apa-apa, tidak bisa hidup dalam hadirat Tuhan, tidak bisa menyembah, menikmati Tuhan ada. Karena dia tidak pernah ngerti apa yang tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ketika saya di Timika kemarin, saya itu dapat kabar dari salah satu jemaat yang menghubungi saya ketika saya buka Facebook ya nah itu. Facebook atau apa lupa saya. Kita bisa chattingan saya dengan istrinya Dixon. Saya itu dapat kabar sukacita. Bukan kabar saya dapat duit loh. Bukan loh. Bukan kabar gereja dapat bantuan 1 miliar. Bukan. Saya dapat kabar sukacita di mana Tuhan itu memulihkan kedahsyatan Tuhan, memulihkan dua hati yang sudah hancur, yang sudah berjalan sendiri-sendiri dan dipulihkan Tuhan. Saya iso teriak-teriak di kamar. Kamarnya di Timika hotel kita itu pintunya wis jebol saudara. Di sana itu, ya begitulah. Saya ngomong apa-apa, aku tuh harus ngomong cerita sampai kamu. Apa tuh ini apa? Kok saja seweneng-men. Padahal baru ketemu dengan orang-orang yang luntung di tengah jalan itu saudara ya. Tidur, mabuk di tengah jalan, tak pikir-pikir. Susah hatiku jadi. Saya itu menguatkan hati ketika harus bertemu dengan jemaat GUPDI yang di Timika itu. Saudara, sudah keadaannya kayak gitu. Ada anak yang kecelakaan itu sobek 8 cm di perutnya, bernanah. Terus kalau saya nggak bisa nolong, itu saya tuh paling kayak ada rasa bersalah, rasa apa sih menghantui saya gitu. Terus saya mikir ini paling kok aku nangis terus ketemu orang-orang ini. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya pengen beli Rivanol di Kimia Farma. Satu-satunya. Beli Rivanol loh ning Kimia Farma Rene. Saya ngomong mbak Joni, John itu putranya Bu Suling. Iki Kimia Farma aku beli Rivanol Rene. Bahasa apa tuh mbak? Lah itu loh enek jemaatnya James. Boroan sampai nuanan yang petengin sampai tak tanya, sakit kah? Tidak sakit mama, tidak sakit. Ya, tidak sakit tapi kamu jalan aja gak bisa sudah. Deglok karena ini saudaraku. Hati saya tuh kayak remet-remet. Cari Rivanol gak enak. Saya ngomong tak kirimkan ke Priska ngomong, mah tolong cari ini mah. Lah Rene ika ning Kimia Farma. Lagi Kimia Farma ora enek. Hati saya itu tambah gak karuan saudaraku. Tengah-tengah saya melihat keadaan kayak gitu itu, saya gak bisa berbuat apa-apa tuh sedih loh saudara. Enek duit 300.000 terus iso apa-apa terus piye? Saya ngomong gitu. Gak ada Rivanol, gak ada ini. Saya tuh sampai getem pengen marah dengan diri saya sendiri. Saudara, tapi saya gak ngerti kalau keadaannya seperti itu. Tapi saya tahu di tengah-tengah kesulitan kayak gitu ada berita kabar bagus ini. Saya tuh teriak-teriak dengan Pak Bang, aku tuh loh, ngerti lah. Dia bingung. Setelah melihat saya sedih kok tiba-tiba berubah kayak anak ABG saja ya. Suasana hatinya bar sedih, bar nangis, bar guyu nangis, bar nangis guyu dewe. Itu kan anak kecil kayak bar 1 minggu gitu ya nyanyian itu. Saudara, saya ceritakan ke Pak Bambang. Wow, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya dengarkan kabar dari istrinya Dixon dan Dixon. Saya tuh kayak terbang dan ada kekuatan baru untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, itu membuat saya terus berjalan dan mempercayai dia. Dia akan memerintahkan berkat. Ya, selama-lamanya. Yuk next, nah ini yang kita. Nah, hanya firman Tuhan yang bisa menyatukan hati manusia. Dengan baik-baik. Gak ada. Semua tokoh politik, semua negara itu pengennya pokoknya kalau sudah gak sepakat ribut. Ya Indonesia tenang-tenang, gak ada perang. Karena memang Indonesia kalau dijak perang nuklir bubar gerak saudaraku. Kalau nuklirnya nyasar ke Indonesia satu, udah. Lah saudara harus ingat,
Orang-orang yang pegang kunci nuklir itu kebanyakan orang tidak takut akan Tuhan. Nah lek pas dia stres, dijebret, arai belok, terus saudara dan saya mau apa? Kita bikin tempe, barang-barang satu kota Ngawi untuk menampung nuklir. Biar saudaraku, habis kita. Bukan hanya kita habis, tetapi keturunan kita seperti Nagasaki, Hiroshima itu radius berapa kilometer itu. Orang langsung lenyap loh saudara. Leleh langsung hilang. Loh itu di Alkitab kan ada. Dan itu bakalan terjadi. Di kitab Wahyu sudah dituliskan itu. Mereka hilang. Persis waktu Hiroshima itu peristiwanya. Radius berapa kilometer dan keturunannya kena penyakit yang kena radiasi itu. Mengerikan sekali. Itulah sebabnya saudara kita harus berdoa bahwa kesatuan itu harus terjadi sampai mata kita memandang Tuhan dan sampai pengangkatan itu turun atas hidup kita. Karena yang bisa menyatukan tuh hati manusia itu cuman firman Allah. Dari zaman Adam sampai sekarang cara iblis itu memisahkan. Hilang hadirat Tuhan. Saudara, mungkin kalau saudara kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, saudara stres. Tapi kenapa ketika saudara dan saya kehilangan hadirat Tuhan kok saya iso makan, minum, bahkan ketawa-ketawa. Heran saya saudaraku, manusia ini. Anak Tuhan bukan manusia, anak Tuhan. Kehilangan hadirat Tuhan tuh gak apa-apa tuh. Kehilangan duit, komeng saudara. Kehilangan pekerjaan, stres, depresi. Bahkan banyak yang bunuh diri. No, karena kita tidak tahu bahwa Tuhan itu bisa memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekalipun dunia ini bergejolak, sampai waktunya pemeliharaan Tuhan itu ada buat saudara dan saya. Kalau kita sepakat. Dan yang paling cepat itu suami istri. Mulai hari ini kalau engkau susah sepakat sama pasanganmu. Tapi Bu Ella pasangan saya itu loh greget hati tenan Bu. Orang enek pasangan yang gak greget hati. Bagaimana? Semua pasangan hidup suami istri itu mesti greget hati. Lek orang greget hati kui pacar. Karena pacar tuh cuman ketemu pas sapi Kalau ada yang ngapel terus gak mandi 2 hari. Diusir we. Saya tanya ibu-ibu, ketika suamimu datang, daster murah ganti? Udah biasa itu. Udah biasa. Tapi lek pacaran? Enggak. Orang pacaran itu, ini psikologi ya, yang sudah psikolog yang mengatakan orang pelit pun jadi murah hati loh pas pacaran. Orang pelit itu bisa jadi murah hati. Terus orang yang gak suka mendengar bisa mendengar. Begitu jadi bojone, oh beda nih saudara. Beda. Terima kasih buat kejujurannya. Loh, masa promosi habis. Jadi saya ada harga aslinya. Saudaraku. Tidak lagi wangi, tetapi keringetnya sampai lebus. Bu, ibu, saya ngomong sama ibu-ibu. Pakai deodoran. Ya mau enggak mau ya begini Bu Ella. Saya adanya begini. Jangan begitu. Nanti kalau suamimu ngelirik yang lain sakit hati. Sepakat. Hal kecil-kecil ini bisa bikin gak sepakat loh saudara. Saya sama Pak Bambang berusaha bagaimana caranya sepakat. Apalagi ketika banyak hal yang terjadi itu bom meledak. Semuanya tuh saya sudah ngomong apapun yuk kita ngobrol. Pokoknya itu gak nyimpang dari firman. Aku taruh diriku untuk sepakat. Tapi kalau kamu sampai mengambil keputusan nyimpang dari firman. Aku akan tetap berkata no.
Saya akan berkata begitu. Saya bisa menaruh semuanya. Saya bisa menaruh hati saya. Saya bisa ngejur hati saya sendiri. Keinginan saya semuanya bisa saya jur. Saya taruh. Cuman satu, saya itu gak bisa dipaksa. Kecuali Tuhan yang memaksa saya. Ketika kami sepakat, ketika kita setuju, sampai kita harus bicara detail. Ini kalau terjadi ini, kamu apa yang kamu lakukan? Karena aku berpikir seperti ini. Dia akan ngomong ini. Oke, kalau gitu kita klikkan. Loh, saudara sepakat itu butuh ngobrol, butuh ngomong. Nanti kalau sampai terjadi ini, aku tuh merasa harus seperti ini. Oh, saya ngomong, saudara. Saya tarik waktunya. Karena Pak Bambang kan susah untuk berdiam diri. Akan merasa berdosa kalau tidak kunjungan. Dan tidak pergi besok. Saya tarik dia, duduk dulu. Kita ngobrol. Ngomong. Ketika sepakat, Tuhan itu memberi kekuatan. Ketika sepakat, hal-hal yang seharusnya berbahaya, mendatangkan kematian, dihindarkan oleh Tuhan. Ketika sepakat, kekuatan Allah itu turun atas kami. Ketika kami menyatukan hati kami, maka Tuhan buka jalan saat semuanya sudah berkata tidak ada jalan. Ketika sepakat, maka yang seharusnya hancur, yang seharusnya tidak tertolong, Tuhan berkata dan menunjukkan, aku ada. Sepakat. Saudaraku. Dan ini loh yang dicuri oleh setan. Karena begitu saudara dan saya tidak sepakat, dia akan keluar masuk dalam rumah tangga kita. Dia akan keluar masuk dalam kesehatan kita. Dia keluar masuk dalam pekerjaan kita. Dia keluar masuk dalam ekonomi kita. Dia keluar masuk dalam kekuatan dan kelemahan kita. Karena tidak sepakat. Makanya kalau temanya one vision, one heart. Visi kita sudah gereja ini sudah sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya tahu persis visinya. Bukan untuk membangun gedung gereja yang gede. Bukan untuk tambah celebration. Apa namanya kayak celebrationnya kayak entertain pemain musiknya. Pemain musiknya saya gigi yo. Sakweneke saudara. Untung aja kamu pulang Charles. Dan kamu bisa main lagi. Habis dia sudah kuliah di Malang. Saudara. Tetapi tujuan kita adalah memenangkan jiwa, membuat dia menjadi murid Yesus. Tujuannya itu visinya. Satu hati yuk. Apa yang tidak mungkin kita lakukan, maka gereja ini akan melakukan perkara besar. Gereja itu sebelah kanan kirimu tuh loh gereja. Ngomong, kamu tuh gereja. Kamu akan melakukan perkara ajaib. Mari di Komsel sepakat. Di keluarga sepakat dulu. Komsel sepakat. Seluruh gereja sepakat. Maka keajaiban Tuhan akan terjadi saudaraku. Ayo saudaraku. Relakan roh yang rela. Ayo suami istri mulai sekarang. Tak kasih tahu ya. Ternyata itu kita tuh kalau ribut buang waktu. Setelah umur tua gini saya sama Pak Bambang. Saya mikir, lah yo nyapon, di aku tuh kok goblok men ya. Oh kamu mengambil keputusan ini tuh tidak sama dengan pikiranku, aku kok loro hati. Sekarang saya berkata, aku ki goblok. Saya tidak menyalahkan Pak Bambang, saya yang salah, saya yang bodoh. Ngapain saya sakit hati sama dia? Orang saya sakit hati aja Pak Bambang juga gak kerosoi. Bahkan dia tanya, oh ngono kuwi loro hatimu. Lara tambah nemen oh saudaraku. Piye coba? Loh kecuali saya sakit hati terus malaikat datang dan memegang kepalanya Pak Bambang. Ting, terus dia berubah. Beda tak tutupnya loro hatiku. Loh ngaku loro hati dia juga enggak kerasa apa-apa. Ya saya tuh betapa bodohnya saya. Setelah sekarang, sejak 2015. Saya mulai melihat, loh bodoh aku. Loh bodoh aku. Loh
Oh aku termasuk bodoh banget loh Tuhan. Mau aku Tuhan, aku gak gelem bodoh. Ya wis tak relakan saja. Pokoknya segala sesuatu yang tidak berlawanan dengan firman-Mu, ya wis ben kono ae. Buat aku, beri aku roh yang rela. Karena saya harus punya roh yang rela. Kalau enggak, loro hati terus saudara sama Pak Bambang. Padahal Pak Bambang gak pernah ngomong kasar loh. Oh pisan tok ngetak aku, liane gak tahu. Itu gara-gara masalah izin gereja saudaraku. Dia marah karena saya mendesak dia terus untuk berhenti, tidak ngurus izin. Karena saya merasa Tuhan ngomong sama saya. Gobloknya saya dulu. Dulu Tuhan ngomong sama saya. Mbok saya gak usah ngotot. Sudah ngomong sekali dua kali, ya wes. Kalau itu omongan dari Tuhan, gak perlu toh saya desek-desek Pak Bambang. Loh yang salah saya lagi, saya desek dia. Tuhan ini jelas Tuhan ngomong gak oleh. Iki. Bukan waktunya Tuhan. Akhirnya marahlah dia. Hanya karena itu aja, marah. Terus saya, 1 senti di bawah hidung nih bikin masalah. Saya bertobat. Dan buktinya setelah saya diam, ya Tuhan nyatakan, oh iya ya, bener omonganmu ternyata, oh iya wes. Udah selesai tuh. Karena kalau Tuhan pasti terjadi. Lah kok kita membela di Tuhan, ngantek, gegeran. Lah sing goblok, sing krungu suara Tuhan itu. Nah kita harus punya roh yang rela. Halo, Pak, Bu. Kalau sendirian sama anak. Kalau enggak ada anak sama anggota komsel. Pasti ada. Tidak ada alasan untuk kita tidak sepakat. Ya, yang jelas pertobatan harus terjadi. Bagi kita harus rela. Sudah ya, selesai ya ini? Hah? Oh masih. Nah ini oke. Ini saudaraku. Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Di bahasa Alkitab kita, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu dan seterusnya. Nah kata sempurna menjadi satu itu, di dalam kesepakatan, di dalam bahasa aslinya, itu disempurnakan dalam kesatuan. Ternyata kesatuan, kesepakatan itu seperti itu hidup. Itu akan menggerakkan kita, memutar kita, mendorong kita untuk kita itu disempurnakan. Kita disempurnakan dalam kesatuan. Hidup kita ini loh, ada yang punya kelemahan enggak? Halo, ada yang punya kelemahan enggak? Saya punya kelemahan. Yang punya kelemahan, angkat tangan. Karena aku punya kelemahan. Saya punya kelemahan saudaraku. Jangan bilang tidak. Bukti ini, habis dari Timika 2 hari ibadah. Terus apalagi itu di sini, kemudian harus pertemuan sinodal. Pulang pertemuan sinodal kemarin itu benar-benar teler saya saudara. Itu kelemahan toh tubuh saya. Habis dari Timika 2 hari di rumah, habis itu pertemuan sinodal sampai hari Kamis pulang itu jane saya sudah mulai itu vertigone kula nuwun, tapi saya ngomong iki masih ada 1 sesi lagi yang harus saya kerjakan. Kita punya kelemahan. Tetapi kelemahan itu akan disempurnakan ketika kita sepakat. Jadi waktu saya membaca ini, saya merenungkan, saya buka bahasa aslinya, kaget saya. Tuhan ngomong, kalau kamu sehati, kalau kamu sepakat, maka kamu akan tak proses menuju kepada kesempurnaan. Wow, saya berkata, yowis Tuhan, yowis. Aku akan menaruh ini. Karena dia meteraikan dengan darahnya. Bapa di dalam Yesus. Yesus di dalam Bapa. Dan Bapa dan Yesus itu ada di dalam kita. Karena kita ada di dalam Yesus. Itu dinyatakan di dalam perjamuan kudusnya. Ketika kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, kita memakan dan meminumnya. Itu berarti Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Dia. Itu namanya kesepakatan bersama dengan Tuhan. Makanya yang tidak siap dan kamu belum mau menyelesaikannya, tolong jangan ambil perjamuan suci. Kalau ada masalah, kalau ada kesukaran, engkau habis ngamuk-ngamuk, miso-miso. Terus itu belum pok selesaikan, hatimu belum pok toto dan berkata ampuni aku Tuhan. Tolong please jangan ambil perjamuan suci. Karena tidak jadi berkat, jadi penyakit. Itu berbahaya. Kita tahu kita disempurnakan dalam kesatuan. Ya,
pasti Tuhan tolong. Ada mujizat, ada kuasa, dan ada otoritas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ngerti gak mudah untuk menyatukan hati. Gak mudah untuk sepakat. Tetapi pagi hari ini Tuhan itu cuma ngomong ke saya ketika saya merenungkan ini 1 minggu. Ketika saya ada duduk di pertemuan sinodal, bahkan judul ini sebenarnya bukan ini yang saya inginkan. Tapi tiba-tiba kayak mencolot gitu loh saudaraku. Bahwa senjata yang mematikan bagi iblis adalah kesatuan hati. Jelas setan tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Atas anak-anak kita. Atas pekerjaan kita. Atas kesehatan kita. Atas semua yang Tuhan percayakan. Dia tidak punya hak. Kalau didapati 2 orang sepakat. Minim 2 orang. Kalau sepakat itu mesti ada pihak lain. Jadi harus 2 orang. Saudara yang merasa bahwa saya benar-benar lemah dalam hal ini. Dan betapa susahnya untuk menyepakatkan diri. Saya disuruh Tuhan hanya berdoa saja. Tapi saya tidak tahu siapa. Kau yang berkata kesulitan untuk sepakat seperti yang Tuhan katakan. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ada banyak hal setelah jatuh dalam dosa itu tidak bisa sepakat. Iringi pujian saja, penyembahan. Saudara angkat tangan dan saya akan berdoa dari tempat ini. Karena Tuhan berkata, aku akan menaruh di dalam diri umatku. Untuk mereka menikmati kuasa dari kesatuan hati. Kuasa dari kesepakatan. Mereka akan mengalami ketika mereka mau. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu. Kau tahu bahwa kami manusia yang lemah. Daging kami seringkali memberontak. Kami susah untuk menyepakatkan diri. Kami susah untuk bersatu. Tapi pagi hari ini setiap tangan yang ditengadahkan kepadamu. Dengan segenap hati. Tolong Tuhan. Tolong. Genapi janjimu kepada kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa menyatukan hati kami. Untuk kami bisa membuat kesepakatan di dalam keluarga, di dalam kelompok sel, di gereja. Tuhan nyatakan hal ini. Tolong kami Roh Kudus. Pegang tangan kami untuk kami bisa sepakat. Pegang tangan kami untuk kami bisa menyatukan hati kami. Sehingga hidup kami diubahkan. Kami menikmati kehidupan yang kau janjikan itu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Kasih setiamu turun atas kami. Akan ada banyak mujizat terjadi. Akan ada banyak perubahan terjadi. Akan ada banyak pemulihan terjadi. Akan ada banyak berkat Tuhan yang melimpah sampai kita tidak bisa menampungnya. Untuk kita bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan yang ajaib. Akan ada banyak keluarga yang dipulihkan. Akan ada banyak anak-anak yang diubahkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kekuatanmu mengalir Tuhan pagi hari ini. Duduklah dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjumpaan. Mohon pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Kesepakatan itu tidak hanya suami istri, saudaraku, tapi satu keluarga ya di dalam satu rumah. Kita akan berjuang supaya ada kesatuan hati, karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan tidak hanya keluarga, di Komsel kita akan berjuang, kita akan belajar ya untuk kita menyatukan hati kita bersama. Dan yang lebih besar lagi, sebuah gereja, kita seluruh jemaat sepakat, sehati,
seperti gereja mula-mula yang akhirnya mengakibatkan ledakan, pertumbuhan, keselamatan jiwa-jiwa, kesembuhan-kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat terjadi. Mari kita jaga hati kita, sepakat, sehati, sepikir, satu tujuan bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Kau-berikan kepada kami dengan pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Sehingga kami beroleh kehidupan yang baru, pikiran yang baru, untuk kami selaras dengan Bapa Surgawi, selaras dengan saudara seiman, selaras dengan seluruh keluarga, dengan komsel yang ada. Terima kasih Tuhan, meterangkan firman-Mu dengan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai. Yang belum dapat angkat tangan. Kau bersamaku di dalam balkon.
Balkon sudah. Jadi bukti kebesaran. Ya belakang Pak Toto. Di firman tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Bangkit berdiri, saudaraku. Ya, kita ambil tubuh Tuhan, saudaraku, yang di tangan kanan kita, dan kita nanti dalam hitungan ketiga kita akan membaca ayat ini, kita baca dengan iman agar firman ini meresap di hati kita, ya, di roh kita. Kita nunggu yang di mimbar. Baik, 1, 2, 3. Hanya pada Tuhan saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 6. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi dengan tubuh Tuhan di tangan kanan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan ke-12 muridnya. Diambilnya roti dan dipecah-pecahkan, lalu diberikan kepada murid-muridnya yang pagi ini juga diberikan kepada kita. Waktu itu Tuhan Yesus berkata demikian. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, betapa beruntungnya kami. Engkau telah memberi keselamatan, pengampunan dosa, dan engkau menebus jiwa kami dengan darah yang mahal. Kami terima tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan di kayu salib pada pagi hari ini, dan kami akan makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan, saudara. Mari kita buka cawan yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Saudara ingat juga bilur-bilur Tuhan sampai hari ini masih menyembuhkan. Tumpang tangan kiri saudara dengan bagian yang sakit jika engkau sakit. Setelah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu, diucapkan syukur kepada Bapa. Lalu diberikan kepada murid-muridnya satu persatu, yang pagi ini diberikan kepada kita, ada di tangan kita. Waktu itu Tuhan Yesus berkata demikian, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur sekali karena engkau menebus jiwa kami dengan darahmu, menghapuskan dosa kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan yang sekarang dari jemaat yang menumpang tangan kirinya ke atas sakit, kesembuhan sedang terjadi. Ikatan kami dilepaskan dan hidup kami dijamin mewarisi kerajaan Allah. Kami terima darahmu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menerima penebusan
tubuh dan darah-Mu, sehingga kami mengingat sampai Engkau datang kembali bahwa Engkau disalib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilahkan. Shalom Jemaat GUPL Shaddai yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silakan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Ibadah El Shaddai Kids, hari Minggu, sesi pertama pukul 7 pagi dan sesi kedua pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari kaum muda dan remaja, rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth, hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Retret aktivis dan jemaat GUPL Shaddai diadakan hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 bertempat di Lembah Pujian Yolena Sarangan. Untuk info pendaftaran, silakan menghubungi panitia atau staf gereja. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tambahan pengumuman hari ini, saudaraku, tadi pendaftaran retreat masih dibuka ya. Kita akan dibekali ya, saudara, pelatihan sehari saja, yaitu tanggal 21 ya, bulan ini, bulan Februari di Sarangan di Yolena. Nah, ini yang daftar sudah cukup lumayan, hampir 70. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya harapkan dan saya wajibkan sih ya, aktivis PKS untuk datang ya, karena hanya setahun sekali saudara dibekali. Ya, kalau pembekalan di mana-mana itu kedokteran, pemerintahan, sekolahan, itu selalu ada upgrading atau ya, pelatihan ya, kerohaniannya apalagi ya. Tapi jemaat yang rindu secara umum bisa mendaftar ya. Kami mendaftar ini kami tekan biayanya seminim mungkin, yaitu 65.000 saja per orang. Ya, saudaraku. Silahkan saudara nanti yang mendaftar ya. Nah, kita akan lihat rehab rumah, yaitu kita akan membangun rumah kecil-kecilan di sebelahnya gereja di Kesongo ya saudaraku. Supaya di situ ada toilet, ada kamar mandi dan sebagainya. Ini rumah yang dikasih kepada kita bongkar cagak-cagaknya itu, apanya yang bisa dipakai, itu dipakai di seberangnya, di sebelahnya gereja tadi ya. Tadi yang mana? Nah ini rumahnya, oh ini yang dibongkar ya. Nah, yang dibongkar dari punyanya siapa namanya? Mak Katmi ya, diberikan kepada gereja yang ada di Kesongo sana. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan, saudara. Saudara yang ingin
36 biji batu gombong. Oh saya ini hanya 10 aja Pak Bambang, silahkan 10, enggak harus ini ya Bapak, sesuai dengan keuangan masing-masing. Ada yang herbal 13, aku nyumbang loro ya Pak Bambang, boleh. Semen, nyumbang 1, silahkan ya. Dan ini semua batang kayu dan keuangan kurang lebih dibutuhkan untuk tukangnya 5 juta ya. Kita nanti, nah ini dananya. Kita nanti akan kerja bakti bersama-sama sebagai salah satu program bedah rumah. Saudara yang ingin menyumbang menghubungi Pak Mei ya, Pak James sebagai koordinatornya bedah rumah. Itu kira-kira demikian. Nah, saudara yang masih belum mendaftar iuran Arimatea atau gotong royong, iuran kematian ya, Bapak Ibu Saudara bisa daftar di meja di depan sana. Ini yang daftar sudah lumayan sih, ada 250-an ya. Kalau lebih banyak lebih baik. Tapi ya mudah-mudahan jangan ada yang mati ya, sudah meninggal. Tapi ini hanya jogo-jogo begitu ya. Seperti asuransi begitu ya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu diketahui bahwa saya ini diangkat lagi jadi Departemen Misi Luar Negeri dan Dalam Negeri di Sinode GUP. Sehingga saya kadang-kadang ya di periode, sebetulnya saya sudah umur seharusnya enggak ya, tapi saya umurnya mepet Pak Bambang 66, seharusnya 65 sudah enggak bisa. Tapi aku masih dipilih saja ya, sudah. Saya akhirnya nanti ya terpaksa, bukan terpaksa ya, ini tugas dan saya senang ya misi ini. Sehingga saya dengan Bu Ella nanti akan banyak keliling. Kemarin sudah mulai dari Papua ya, nanti enggak tahu kemana lagi, ke Kalimantan Tengah mungkin. Tapi juga mungkin ke luar negeri. Nah salah satunya besok saya akan berangkat ke Malaysia, dan setelah itu khotbah di Ibu Yokun di Singapura. Saya harap Bapak Ibu Saudara mendoakan supaya ada celah, kesempatan di sana, hubungan yang bisa kita merintis GUP di Malaysia dan Singapura. Ya. Demikian ya, jadi besok saya berangkat mungkin selama seminggu ya, akan ada di sana. Nah untuk periode kemajelisan kita sudah berlalu dan pemilihan sudah terjadi. Nanti periode 26 sampai 30 selama 4 tahun adalah tetap ya, karena periode kemajelisan ini bisa 2 periode. Yang lalu Pak Andi, Pak Bowo, Bu Ririn dan Bu Heni ya. Tapi Bu Heni merasa sudah cukup karena memang mengabdi sudah berpuluh-puluh tahun. Mengingat usianya juga, akhirnya diganti dengan Ibu Liana, ya, Bu Liana, istrinya Dedi. Nanti didoakannya sore Bapak Ibu Saudaraku. Demikian pengumuman untuk kemajelisan ya. Jadi majelis yang baru ini Pak Andi, Pak Bowo, Bu Ririn tetap, dan yang baru adalah Ibu Liana menggantikan Ibu Heni ya. Saya kira demikian. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, angkat tangannya. Belum ada ya, berarti belum benar-benar rajin menginjil. Ya, nanti minggu depan kita harapkan semakin rajin ya Pak Timur ya, semakin rajin membawa jiwa-jiwa ya. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita tutup di dalam doa. Kita mengangkat persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena bisa ambil bagian di dalam membangun kerajaan-Mu di gereja GUP ini, dan juga di Ngawi sekitarnya dan lain-lain tempat. Tuhan kuduskan persembahan ini dan kiranya setiap tangan, setiap hati yang mempersembahkan persembahan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dan ketika engkau keluar dari gedung gereja ini, ingat firman Tuhan, kesehatian. Bawalah ke dalam hidup rumah tanggamu, hidup komselmu, bawalah dalam hidup bergerejamu, saudaraku. Karena dengan demikian, berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, anugerah Roh Kudus Anda menyertai, memberkati hidup saudara, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan saudara kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat kedua tangan kita, saudara. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena kami telah menerima berkat-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau pulang, sertai kami dari tempat ini, dari gereja kami, hingga ke rumah kami masing-masing, dan kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dengan sukacita yang baru dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.